Kita juga sudah membahas apa namanya pembagian ilmu balaghah menjadi tiga, bayan, ma'ani, dan badi. Ya, kemudian kita katakan kemarin bahwasanya ilmu bayan itu mengandung atau membahas empat hal: tasbih, majaz, isti'arah, dan lain-lain. Itu yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini. Apa itu al-majaz, al-isti'arah, dan al-kinayah. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah ambil tasbih. Tinggal satu poin yang belum kita bahas, yaitu agradu at-tashbih. Ya, agrad artinya tujuan, tujuan dari tasbih. Kalau kita mentasbih, tasbih artinya kemarin adalah penyerupaan. Kalau kita mentasbih satu benda dengan benda yang lain, maka ada tujuannya tentu. Ya, kenapa kita menyerupakan benda yang pertama dengan benda yang kedua? Ada tujuan-tujuannya, ada agrad-agradnya. Tujuan yang pertama adalah bayan imkanul musyabbah. Bayan imkanu al-musyabbah. Penjelasan akan kemungkinan dari si musyabbahnya. Ya. Kemudian yang kedua, bayan halil musyabbah. Penjelasan akan kondisi dari si musyabbahnya. Nah, masing-masing nanti akan kita jelaskan, akan kita bahas pertama. Kemudian yang ketiga, tujuan dari tasbih adalah takrir. Takrir artinya penetapan. Kemudian yang keempat, tazyin, yaitu menghias atau memperindah. Kemudian yang terakhir, takbih, yaitu memperburuk, merendahkan dan menghinakan musyabbahnya. Ini 5 tujuan-tujuan orang mentasbih. Ya, kalau kita melakukan tasbih, maka tidak akan keluar dari 5 tujuan ini. Antum bisa lihat di kitabnya. Ya, agrad tasbih, yang pertama bayan imkanil musyabbah. Kapan itu? Bayan imkanil musyabbah itu idza nusiba ilaihi syai'un gharib. Jika disandarkan kepada sesuatu itu hal yang gharib, hal yang asing, hal yang kurang familiar, tazulu gharabatuhu bidzikri syabihin lahu. Dan sesuatu yang gharib itu akan hilang gorobahnya. Gorobah artinya kekurang familiarnya. Gorobah itu asing. Sifat asing pada kata itu menjadi hilang. Bidzikri syabihin lahu, dengan menyebutkan sesuatu yang tidak mirip dengannya. Kalau Anda bilang ke antum misalkan ar-rumman. Mungkin antum nggak tahu apa itu ar-rumman. Tapi ketika ana tasbih rumman itu dengan apel, nah antum tahu rumman itu berarti mirip dengan apel. Meskipun kata rumman itu pertama kali antum dengar. Ya. Nah, jadi kita mentasbih sesuatu salah satunya adalah untuk memperjelas dan menghilangkan gorobah pada kata tersebut. Sebagaimana ucapan orang Arab, wabil mithali yattadihul maqalu. Dengan contoh, dengan permisalan, dengan analogi, dengan tasbih, sesuatu itu akan menjadi jelas. Kalau Anda katakan kepada antum, rumman itu ikhwah begini, 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 begini. Panjang lebar Anda jelaskan. Belum tentu antum paham. Tapi kalau ditasbih, diserupakan, maka insya Allah antum akan paham. Nah, contohnya di situ penulis membawakan sebuah syair, Fatan, Aisha fi ma'arufihi ba'da mautihi, kama kana ba'da sayli majrahu murta'a. Perhatikan, Fatan, Aisha fi ma'arufihi. Fatan itu seorang pemuda atau seorang laki-laki, seorang manusia, Aisha fi ma'arufihi. Kehidupannya adalah pada perbuatan baiknya. Ba'da mautihi, setelah dia meninggal. Artinya, seseorang meskipun sudah meninggal dunia, dengan kebaikan yang banyak, dia seolah-olah masih hidup. Contohnya misalkan, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari, mereka-mereka ini sudah lama sekali meninggal, tapi karena kebaikan mereka yang besar, jasa mereka yang besar bagi kaum muslimin, sehingga seolah-olah mereka itu masih hidup, karena nama-nama mereka terus kita sebut tiap harinya.
Ya, sedikit-sedikit kita katakan rawahul Bukhari, qala Syafi'i, ya. Ya, seolah-olah mereka masih hidup di tengah-tengah kita. Nah, jadi seorang pemuda seharusnya meskipun dia sudah mati, kebaikannya tetap hidup. Kama kana ba'da saili majrahu murta'a. Sebagaimana ba'da sail, sail artinya banjir. Ya, setelah banjir, majrahu, aliran bekas banjir itu murta'a, menjadi lahan yang subur. Ya, banjir, begitu selesai banjir, tanah yang dilewati oleh banjir tadi menjadi subur. Ya, begitulah seorang pemuda ya seharusnya hidup. Ya, ketika dia sudah berlalu dari kehidupannya, dari dunianya, ya sisa yang ditinggalkan bagi masyarakat itu subur, bagus, ya bermanfaat. Nah, nah jadi di sini ya dikasih kita permisalan dengan banjir. Ya, tadi kan kita katakan di awal kehidupan pemuda itu dalam kebaikan-kebaikannya setelah dia meninggal. Ya, ini kan kurang jelas. Akhirnya kita analogikan, kita tasbih dengan banjir yang eh, tempat yang dia lewati oleh banjir tersebut menjadi lahan lahan yang subur. Nah, nah ini apa namanya mikrofonnya Anda matikan ya karena suaranya masuk ke sini. Ya, jadi suaranya campur. Anda matikan mikrofon antum. Nanti pas sesi tanya jawab Anda buka mikrofonnya. Nah, itu agradu tasbih yang pertama. Kemudian agrad yang kedua adalah bayan ya hali al-musyabbah untuk menjelaskan kondisi dari benda yang diserupakan. Ya, jadi kita ingin memperjelas lebih jauh kondisi dari benda yang kita serupakan. Ya, ini fungsi yang kedua. Ya, contohnya misalkan ya sebuah syair di sini yasuku ustulan ya ka'anna safinah sahaibu saifin min jihamin wa mumtiri. Yasuku ustulan. Ya, orang tersebut dia memimpin ustulan. Ustulan itu bahasa kita apa ya? Armada ya, armada angkatan laut. Ya, sekelompok kapal ya laut yang berisi tentara-tentara pasukan di situ. Itu namanya ustulan. Jadi ada seseorang yang dia memimpin ya, armada angkatan laut. Ya, ka'an nasafinahu. Ya, seolah-olah armada itu semuanya adalah perahunya dia. Ya, ya, jadi perahunya itu saking banyaknya seperti terlihat sahaibu saifin, terlihat seperti awan-awan di musim saif, ya, di musim panas. Ya, awan-awan di musim panas. Ya, jadi saking banyaknya kapal yang dipimpin di tengah laut itu, ya seolah-olah seperti gumpalan awan ya ketika musim panas. Ya, gimana gumpalan awan musim panas? Ya, mencar sana sini tapi bentuknya kecil-kecil. Ya. Nah, awan-awan yang seperti itu namanya jihamin wa mumtiri. Ya, awan di musim panas itu ada dua, ada namanya jiham, ada namanya mumtir. Ya, jiham itu awan yang tidak mengandung air, ya, awan biasa saja. Kalau mumtir itu awan yang mengandung air, yang mendung, nah, yang bisa menurunkan hujan. Nah, jadi mana dari bait ini adalah ya di sini penulis atau penyair ingin menjelaskan kepada kita kondisi dari orang yang kita seru, kondisi dari perahu-perahu itu, armada itu. Ya, kondisinya sebagaimana? Kondisinya seperti gumpalan awan di langit. Ya, kalau kita katakan kepada antum, ya, armada angkatan laut itu ada banyak sekali di tengah laut. Kalau sampai sini tidak ada tasbihnya. Jadi mungkin antum belum punya gambaran yang tepat seperti apa. Tapi ketika kita katakan armada angkatan laut yang ada di tengah laut itu terlihat dari kejauhan seperti gumpalan awan di atas langit saking banyaknya. Ya, gumpalan awan di musim panas. Nah, kalau lagi cerah kan ada awan ya, tapi sedikit-sedikit ya bulat-bulat kecil ya tapi nyebar gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan ya saha ibu saif di sini. Taib. Kemudian ya, agrot yang ketiga adalah takrir. Ya, takrir artinya penetapan, pengokohan, ya, takkid dan penegasan. Ya, jadi ditegaskan kondisi musyabbahnya. Contohnya pada ayat ini, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kamatsali habbah. Permisalannya seperti satu biji, anbatat sab'a sanabil, yang di satu biji ini tumbuh 7 bulir, fi kulli sumbula, atau 7 tandan, yang di setiap tandan, di setiap bulir itu ada 100 biji. Ya, di sini ada permisalan kan, yaitu biji-bijian diserupakan dengan pahala infak. Infak diserupakan dengan biji-bijian. Satu biji bisa menumbuhkan banyak biji. Nah, di sini kan ditakrir, dikokohkan, didorong kita untuk berinfak. Fungsinya di sini adalah motivasi untuk orang agar mau berinfak di jalan Allah. Dikarenakan infak itu pahalanya dilipat gandakan 1 banding 700 kali lipat. Baik, itu agradu tasbih yang kedua, yang ketiga, kemudian yang keempat, tujuan dari tasbih adalah tazyin. Tazyinul musyabbah. Tazyin artinya memperindah, memperbagus musyabbahnya. Musyabbah itu tadi artinya benda atau objek yang diserupakan. Jadi kita ingin memperindahnya. Sama kayak antum mengatakan misalkan Muhammad tampan seperti bulan purnama. Ini tazyinul musyabbah namanya. Ingin memuji, memperindah dia dengan menyerupakan dengan bulan. Contohnya perkataan seorang penyair, ya habbaza rihul walad, rihul khuzama fil balad. Khuzama ketinggalan alif di sini ya. Khuzama. Ya habbaza rihul walad, ya rihul khuzama fil balad. Ini syair yang biasa disenandungkan sama orang Arab Badui ketika nidurin anaknya. Ini pujian untuk anak. Jadi saking sayangnya dengan anaknya dimana ya habbaza rihal walad, betapa indahnya, betapa tampannya, betapa cantiknya rihal walad. Rih di sini maksud dari kata roihan, maksudnya adalah rupa. Betapa indahnya rupa dari si anak ini. Rihul khuzama fil balad. Seperti aroma bunga khuzama di sebuah negeri. Khuzama itu nama sebuah tumbuhan bunga-bungaan. Kalau kita itu mirip dengan lavender bunga lavender yang aromanya wangi. Nah, jadi dalam syair ini diserupakan anak itu dengan aroma bunga. Nah, tasbih di situ tujuannya adalah untuk tazyin, untuk memperindah objeknya. Kemudian yang kelima itu kebalikan dari yang keempat, itu takbih. Sebaliknya ini merendahkan. Misalkan perkataannya Jarir, Jarir itu seorang penyair yang dia punya rival, punya saingan sesama penyair yang terkenal juga namanya Al-Farazdaq. Jarir dan Al-Farazdaq. Nanti antum belajar di kitab adab pembahasan tentang nama-nama penyair. Jadi Jarir ini sering saling cela dengan Farazdaq. Farazdaq juga begitu, sering mencela Jarir dalam syair-syairnya, lewat syair begitu ya. Salah satu celaan Jarir kepada Farazdaq mengatakan, wa makana al-Farazdaqu min ghairi kirdin, asabathu sawa'iku fasdaru. Kata Jarir, Farazdaq itu dia berasal dari keturunannya Kirdun. Azakumullah, antum tahu mana Kirdun ya. Jadi Farazdaq itu berasal dari keturunan Kirdun. Tapi dia berubah rupanya menjadi manusia. Asabathus sawa'iq. Maka kalau muncul suara guntur, dia akan kembali ke bentuk awalnya. Gitu. Olok-olokan ini kan, hinaan yang sangat tidak elok didengar begitu kan. Nah, jadi nggak semua syair itu isinya bagus ya. Macam yang namanya syair buatan manusia ya tergantung niat orang yang membuatnya. Nah, jadi dia menghina temannya di sini, Farazdaq. Mengatakan Farazdaq itu bukan manusia aslinya. Dia menyamar aja itu badannya doang manusia. Tapi kalau guntur, nah baru tuh muncul bentuk aslinya. Kayak kisah manusia serigala kalau bulan purnama berubah dia jadi serigala. Kurang lebih begitulah. Baik, ini dia 5 tujuan dari tasbih. Jadi nanti model soalnya kalau pembahasan ini biasanya disampaikan sebuah syair atau sebuah ungkapan atau sebuah ayat, sebuah hadis yang ada tasbih di dalamnya, kemudian ditanyakan apa
tujuan dari tasbih di atas. Nanti pilihannya ada salah satu dari yang 5 ini, ya. Nah, itu dia agradu at-tashbih. Ya, ini sebagai pembahasan terakhir dari pembahasan apa namanya, tasbih. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu al-majaz. Ya, pembahasan al-majaz. Nah, ya, silakan antum sambil lihat di kitabnya. Pembahasan al-majaz. Baik, jadi pembahasan yang kedua dari pembahasan ilmu al-bayan adalah al-majaz. Sebelum kita masuk ke pembagian-pembagian majaz dan contoh-contohnya, kita mulai dulu dari ta'rifnya, dari pengertian majaz. Apa itu al-majaz? Ya. Al-majaz pengertiannya adalah antusta'mal al-alfadhu fi ghairi ma'aniha al-hakikiyah. Ya. Suatu lafaz digunakan. Tusta'mal artinya digunakan. Ya. Suatu lafaz digunakan fi ghairi ma'aniha al-hakikiyah, pada selain makna hakikinya. Hakiki artinya asli. Suatu lafaz digunakan pada selain makna aslinya. Contohnya, kita mengatakan, saya melihat singa di atas mimbar. Kalau antum mendengar kalimat ini, antum jangan pahami, oh singa di situ hewan buas. Bukan. Ya, singa di situ adalah majas untuk ya, menggambarkan seorang laki-laki yang pemberani. Ya, karena singa itu identik dengan keberanian, raja hutan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, majas itu metafora. Ya, atau mungkin pernah belajar di bahasa Indonesia itu metafora atau kiasan, itu majas namanya. Nah, di dalam Al-Qur'an juga ada majas, ya. Ya, satu dari dua pendapat, ya, selain Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan nggak ada majas dalam Al-Qur'an, ya, tapi ya jumhur lughah mengatakan ada majas dalam Al-Qur'an, ada kata-kata kiasan dalam Al-Qur'an. Semisal kata kiasan aula mastumun nisa. Ya, kalian berwudu kalau kalian lamastumun nisa. Kalau kalian menyentuh perempuan. Ya, menyentuh di situ maksudnya kiasan untuk jima. Ya. Ya, kemudian di ayat tentang puasa, antum katakan misalkan di ayat itu, ya makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang hitam dari benang putih. Ya, benang putih dari benang hitam. Ya, ini kata kiasan juga, bukan beneran benang di situ. Tapi yang dimaksud adalah waktu fajar. Ya, putih itu waktu fajar, maksudnya hitam itu kegelapan malam. Nah, jadi kalau antum sudah bisa membedakan benda-benda di sekitar antum, ya tanpa bantuan cahaya lampu, ya mana mana benda berwarna hitam, mana benda berwarna putih, berarti itu sudah masuk waktu imsak, ya sudah tidak boleh makan lagi. Gitu. Nah, ini dia definisi dari majas. Gampangnya, majas itu kita gunakan sebuah kata untuk makna lain, bukan makna aslinya. Singa, makna aslinya adalah hewan buas. Tapi kita gunakan singa ini sebagai kata kiasan bagi orang yang pemberani. Gitu. Baik. Kemudian majas itu ada macam-macamnya. Nanti bisa lihat di kitab. Yang pertama namanya al-majas al-aqli. Ya, majas al-aqli. Majas secara logika, berarti metafora secara logika. Ya, definisinya di situ, antum bisa lihat isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu fil haqiqah. Penyandaran sebuah perbuatan kepada hal yang merupakan yang bukan merupakan hakikat darinya. Isnadul fi'li artinya penyandaran sebuah fi'il, ya, sebuah perbuatan disandarkan kemana? Ila ghairi ma huwa lahu fil haqiqah. Ya, kepada selain makna hakikinya. Ya, jadi ada sebuah perbuatan, ya, maknanya perbuatan itu ini, tapi dibawa kepada makna yang lain. Ya, contohnya, kalau antum mendengar kata makan, ya, yang antum pahami makan itu ya kita nyuap nasi masuk ke dalam mulut, kita kunyah, kita telan. Itu makan yang antum pahami. Itu namanya makna hakikah, makna hakikinya. Ya. Tapi ketika antum mengatakan, wah saya makan hati. Ya.
Ini bukan makan yang sama dengan kalimat di pertama kan? Nah, maka sekarang saya makan hati, kalimat makan hati ini bukan beneran dia makan hati, bukan. Makan hati di situ kata kiasan untuk kekesalan. Ya, saya kesal sama Fulan, artinya saya makan hati. Gitu. Saya kecewa, itu arti makan hati. Nah, maka terjadilah majas di situ. Ya, maka kata saya makan roti dengan saya makan hati nggak bisa disamakan. Ya. Nah, contoh yang lain dalam bahasa Indonesia, kata buah. Kalau antum mengatakan saya membeli buah, yang di bayangan antum apel, anggur, pepaya, mangga, ya. Tapi kalau antum mengatakan, ya, fulan adalah buah bibir masyarakat. Ya, di situ bukan buah apel, buah anggur, buah bibir itu maksudnya ya, orang yang dibicarakan, ya, jadi objek pembicaraan orang, gitu, ya. Ya, paman saya pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Ya, bukan apel yang dibawa kan? Ya, buah tangan di situ artinya oleh-oleh. Nah, inilah majas dalam bahasa Arab. Taib. Jadi, kenapa sebuah fiil itu disandarkan kepada selain mana aslinya? Li'alaqatin, karena adanya sebuah hubungan ya, antara fiil tersebut dengan makna ghairu hakikinya. Ya, ma'a qarinah disertai dengan adanya qarinah, tanda-tanda. Ya, alaqah itu artinya hubungan, ya qarinah itu artinya tanda. Tamna'u min iradatil isnadil hakiki. Ya, qarinah ini yang mencegah kita untuk membawa fiil tersebut kepada penyandaran makna hakikinya. Nah, ulang sekali lagi. Majas akli itu adalah kita menyandarkan sebuah fiil, sebuah perbuatan kepada makna selain makna aslinya. Kenapa begitu? Karena adanya hubungan antara makna asli dengan makna yang tidak asli. Ditambah adanya qarinah, adanya sebuah faktor, sebuah tanda yang mengharuskan kita untuk tidak boleh menyandarkan fiil tersebut kepada makna hakikinya. Ya. Kalau Anda katakan kepada antum, ya, misalkan, ya, fulan membawa buah tangan, ya, ini nggak bisa kita bawa kepada makna hakikinya. Buah tangan. Tangan nggak berbuah. Ya, logika nggak menerima itu kan. Berarti secara logika ini nggak bisa diterima. Gitu. Buah tangan. Maksudnya tangan berbuah. Ini kan berarti nggak bisa kita pakai makna itu. Akhirnya kita ya bawa kepada makna lainnya. Buah tangan itu makna lainnya adalah oleh-oleh. Gitu. Wasumnya aklian. Nah, dan majas akli itu dinamakan akli. Kenapa? Ya karena penyandarannya itu menggunakan akal. Kita ketahuinya dengan akal. Ya, buah tangan contohnya. Secara akal kan nggak mungkin tangan itu berbuah. Buah bibir nggak mungkin. Secara logika juga, atau secara akal, ya bibir itu berbuah. Ya, akhirnya kita pakailah makna lain berarti. Oh, berarti buah bibir itu ya maksudnya bukan ya bibir kita ada buahnya, bukan. Berarti ada makna lainnya. Oh, ternyata makna lainnya adalah ya objek pembicaraan. Begitu. Baik. Kemudian ya antum lihat di kitab ya setelah antum tahu apa itu majas akli definisinya sekarang lihat ada alaqah majas akli. Majas itu kan artinya kita menggunakan sebuah kata kita pakai makna yang lain bukan makna aslinya. Kita pinjam makna di luar makna aslinya. Nah, itu kan majas. Nah, sekarang harus ada hubungan antara benda yang kita kiaskan ini atau orang yang kita kiaskan ini dengan apa kiasannya itu. Contohnya tadi misalkan buah tangan itu kiasan untuk oleh-oleh. Ya, maka harus ada alaqah, harus ada hubungan antara buah tangan dengan oleh-oleh. Ya. Ada orang mengatakan buah tangan itu maksudnya adalah anggur. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada hubungan antara buah tangan dengan anggur. Ya. Meskipun ada kata buah di situ ya. Nggak ada hubungannya. Harus ada alaqahnya, harus ada hubungan, harus ada korelasinya. Nah, maka ketika untuk mengatakan buah tangan sama dengan oleh-oleh, ada korelasinya. Ya, apa korelasinya? Ya, karena ya oleh-oleh itu ya dipegang dengan tangan biasanya. Untuk bayangkan orang baru pulang dari kota besar, pulang ke kampung, bawa barang banyak, oleh-olehnya di tangan kan ditaruhnya.
Nah, maka ini namanya alaqah. Harus ada korelasi antara majas ini dengan bendanya. Alaqah yang pertama namanya alaqah as-sababiyah. Ya, alaqah as-sababiyah. Misalkan ya di surat Ghafir ayat 37 dan 36. Wa qala fir'aunu ya Haman. Ya, Firaun berkata, wahai Haman. Ya, Haman ini arsiteknya Firaun ya. Ya, jadi orang-orang di sekitarnya Firaun itu ada ya Korun, ya ada Haman. Haman ini arsitek dia. Ya, kalau Firaun pengen bangun istana, ya, suruhnya Haman. Jadi dia kepala arsitek dia. Orang penting ya, bagi Firaun. Taib. Jadi dia mengatakan kepada Haman, wahai Haman, ibnili sarhan. Ya, bangunkan untukku sebuah sarhan. Ya, sarhan itu bangunan yang tinggi. Ya, bangunan yang tinggi, menara bahasa kita. La'alli ablugul asbab. Ya, ya, wahai Haman, buatkan untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai kepada al-asbab, kepada pintu-pintu. Asbab di sini artinya pintu-pintu. Ya. Asbabas samawat, yaitu pintu-pintu langit. Ya. Fa'attali'a ila ilahi Musa. Ya, tujuannya saya ingin ya dibangunkan menara yang tinggi itu adalah agar saya bisa melihat, mengintip kepada Tuhannya Musa. Ya, jadi dia itu tujuannya. Ya, jadi wahai Haman bangunkan saya menara yang tinggi. Ya, katanya Tuhannya Musa ada di atas langit. Ya, bangunkan saya menara. Saya mau lihat Tuhannya Musa itu kayak gimana. Gitu. Ya, ini bentuk kesombongannya Firaun. Baik. Perhatikan kata ibnili sarhan, bangunkan untukku menara yang tinggi. Ya. Anna Haman la yabni binafsihi bal huwa yushrifu fi bina'il hisni. Ya, jadi yang membangun menara yang tinggi itu bukan Haman, tapi Haman itu hanya mengawasi pembangunan ya hisn ya menara itu atau benteng itu. Nah, jadi sering antum mendengar kalimatnya Pak Jokowi membangun jalan tol. Ya, apakah Pak Jokowi yang ngaduk semen di situ? Ya, yang ngecor, ya, yang ngangkut bata dan sebagainya? Enggak. Ya, ya, Pak Jokowi hanya mengawasi saja atau meresmikan saja. Yang bangun siapa? Yang bangun ya tukang-tukang. Nah, sama seperti perkataan Firaun di sini. Wahai Firaun, bangunkan wahai Haman, bangunkan untukku menara. Ya, bukan Haman yang ngangkat batu, ya, nyemen, ngaduk pasir, enggak. Nah, yang melakukan semua itu adalah tukang-tukangnya. Haman hanya mengawasi saja. Nah, ini namanya majas. Ya, bangunkan untuk saya. Majas namanya. Ya. Nah, dan alaqohnya ada namanya as-sababiyah. Sababiyah itu sebab. Ya. Sebab dibangunnya ya, menara itu siapa? Haman. Gitu kan. Ada korelasi kan di situ. Ada alaqohnya. Baik. Ya, kemudian alaqoh yang kedua adalah az-zamaniyah. Ya. Alaqoh zamaniyah. Ya, misalkan syairnya Al-Imam Syafi'i, satu bedilakal ayyamu ma kunta jahila wa yatika bil akhbari man lam tuzawidi. Ya. Satu bedilakal ayyam. Ya. Hari-hari, maksudnya waktu, akan menjelaskan kepadamu ma kunta jahila, sesuatu yang engkau tidak ketahui. Ya. Misalkan ilmu balaghah ini, ya sekarang mungkin antum belum memahami ilmu balaghah ini dengan baik, karena baru pertama kali belajar. Tapi hari demi hari nanti waktu akan berganti, tahun demi tahun mungkin, ya. Di situ antum akan mengetahui apa yang tadinya antum tidak ketahui, ya. Nah, itu namanya ya satu bedi, satu zahir, ya, menampakkan. Nah, wayati kabil akhbar, dan hari-hari itu akan membawakan kepadamu berita-berita, ya. Berita-berita man lam tuzawidi, berita-berita orang-orang yang tidak engkau ketahui, ya. Maksudnya apa? Maksudnya antum kalau baru temenan sama teman antum sebulan, 2 bulan, ya antum nggak tahu tentang ya teman antum secara
menyeluruh gitu. Ya paling antum kenal kepribadian dia ya sebagian saja gitu, karakternya sebagian saja. Tapi dengan bergantinya hari, semakin lama antum berteman dengan dia, ya, maka hari-hari itu akan membawakan kepada antum berita tentang karakter sebenarnya dari teman antum itu. Ya, nah, ya, sebagaimana perkataan para ulama, waktu itu menyingkap ya sahabat dari musuh dan musuh dari sahabat. Membedakan teman sama musuh itu dengan berlalunya waktu. Taib. Ya, zamaniyah di sini. Di mana zamaniyahnya? Annal ayyam. Nah, perhatikan kata hari-hari tadi. Ya. Al ayyam la tufidunal khabar, balil hawadis wal akhbar taqau fiha. Yang memberitahukan kepada kita tentang karakteristik teman kita yang sebenarnya seperti apa, itu bukan hari-hari. Hari-hari itu cuma kumpulan waktu doang, kumpulan jam saja. Tapi yang memberitahukan kita adalah ya kejadian-kejadian dan berita-berita yang terjadi di hari-hari itu. Ya. Jadi yang memberikan kepada kita khobar itu bukan hari, tapi peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu. Sekarang antum nggak terlalu kenal dengan teman antum, ya, tapi antum ya berencana pergi ke gunung sama teman antum. Ya, di gunung terjadilah sebuah peristiwa ketika sedang mendaki gunung. Di situ ya kelihatan karakter teman antum yang sebenarnya seperti apa. Yang tadinya antum jahil terhadap karakternya itu. Nah, jadi yang membuka karakter teman antum kepada antum itu bukan ya apa namanya, bukan hari itu, tapi yang membukanya adalah kejadian ya di perjalanan itu. Nah, ini namanya alaqah az-zamaniyah. Kemudian alaqah yang ketiga namanya alaqah al-makaniyah. Ya, zaman artinya waktu, maka makaniyah artinya tempat. Contohnya misalkan surat At-Taubah ayat 72, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, dikatakan di sini ya tajri min tahtihal anhar. Ya, sungai-sungai tajri. Tajri itu kan artinya mengalir atau berlari. Ya, ya. Apakah sungai itu mengalir? Enggak. Yang mengalir itu adalah air. Ya, enggak ada sungai mengalir. Yang kita katakan air sungai yang mengalir. Ya, berarti sungai ini kan makan ya. Ya, sungai ini makan. Ya, makanya alaqahnya namanya alaqah makaniyah. Gitu. Ya, sungai itu adalah tempat mengalir air. Yang mengalir ya air. Ya, sungai mah tetap diam. Nah, ini namanya al-makaniyah. Dari mana dong tahu alaqahnya itu? Ya, dengan logika, dengan akal. Ya, akal. Batu-batu sungai itu kan tetap dia nggak kemana-mana. Ya, yang mengalir itu adalah airnya. Sungai adalah tempatnya. Baik. Ya, kemudian selanjutnya alaqah yang keempat adalah al-masdariyah. Ya. Di kitab antum Al-Masdariyah, bukan ya, nggak pakai alif ya, Al-Masdariyah. Nah, misalkan ya, ya perkataan Abul Faras Al-Hamadani, sayadhkuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fil lailatil dhalma'i yuftaqadul badru. Ya, kaumku akan mengingatku idza jadda jidduhum. Ya, kalau ya mereka sudah terkena musibah. Jadda jidduhum ini bahasa ungkapan untuk ya kondisi yang sulit. Ya sekarang aku nggak dipedulikan sama kaumku, tidak dianggap penting. Tapi nanti kalau mereka mengalami masa sulit, nah baru mereka akan ingat aku. Ya ibaratnya wafil lailatul dzalma yuftaqadul badru. Ya di malam yang gelap orang itu merindukan ya bulan purnama. Ya kalau bulan purnama di siang hari nggak ada yang merhatikan. Ya meskipun secara logika nggak mungkin ya. Nah, tapi ya di malam hari kalau kondisi sedang gelap sekali, di situ kita butuh senter ya. Ya, kita butuh cahaya lampu. Ya, analogi yang lain misalkan payung. Kalau lagi cerah payung itu nggak dibutuhkan, nggak ada yang memakai dia. Ya, tapi ketika hujan turun, ya semua orang berebut ingin menggunakannya. Ya, begitulah ya majasnya, kiasan aku ya bagi kaumku. Kaumku nggak butuh aku sekarang, tapi kalau kondisi sulit nanti mereka pasti nyari aku. Nah, gitu ya. Nah, nah jadi di sini ya, ya annal jid laisa bifa'il haqiqi lahu balil fa'il al-insan al-jad minhum. Ya, jadi yang mengingatku di sini bukan kaumku sebenarnya yang ya, ada ya bal al-fa'il al-insan, tapi yang melakukan adalah al-insan.
ya orang-orang yang ada di situ. Ya kaum itu kan artinya ya sekelompok orang gitu ya, banyak orang di situ. Ya. Nah di sini ya disebutkan masdar ya. Masdar itu artinya sumbernya, ya bagiannya, ya bagian dari kaum itu adalah al-insannya. Nah, taibnya nama alakohnya namanya alakoh masdariyah, alakoh sumber gitu. Sama seperti kita mengatakan air dari mata air, ya. Alakoh air yang kita minum di dalam gelas dengan air yang ada di gunung apa? Alakoh masdariyah namanya. Ya, dia punya hubungan air yang kita minum dalam botol dengan air yang ada di gunung itu punya alakoh dia. Alakohnya adalah masdariyah karena air yang kita minum ini bersumber dari sana. Kemudian yang kedua itu namanya al-majaz al-mursal. Ya, itu terakhir alakohnya, alakoh dari majaz. Ya, al-akli, ya, ada 4. As-sababiyah, az-zamaniyah, al-makaniyah, dan al-masdariyah. Ya. Taib. Sebelum kita masuk ke al-majaz al-mursal, ya, alunaka soal falyatafaddal. Ya, tafadhol diaktifkan mikrofonnya, Ustaz. Ustaz, tafadhol dinyalakan mikrofonnya. Taib. Nah, man indahu soal, tafadhol. As-sababiyah itu dari kata sebab, ya, dari kata sebab. Kalau antum nggak paham contoh yang itu, ya biasanya ada contoh yang lain. Misalkan, ya kita katakan, eh, kita katakan langit menumbuhkan tanaman. Langit menumbuhkan tanaman. Apakah langit yang beneran menumbuhkan tanaman itu? Tidak. Nah, tapi apa? Langit menurunkan hujan. Hujan itu yang menumbuhkan tanaman. Gitu. Jadi kata hujan yang nggak disebut. Ya sebutnya apa? Langit. Nah, gitu. Nah, kalau lihat, berarti langit itu sebab, gitu ya. Sebab dari situ hujan muncul dan menumbuhkan tanaman. 6. Kelas soal akhir. Fadhol. Baik, perhatikan. Yang dimaksud dengan alaqah itu adalah hubungan. Hubungan antara makna asli dengan makna yang tidak asli. Makna hakiki sama goiru hakikinya. Jadi antara makna hakiki dengan makna goiru hakiki itu harus ada alaqahnya. Buah tangan dengan oleh-oleh itu harus ada alaqahnya. Harus ada korelasinya. Ya. Yang mana korelasi itu disertai dengan adanya sebuah qarinah. Ya, qarinah itu misalkan sekarang Anda lihat antum menguap, mata merah, itu qarinah kalau antum ngantuk. Itu namanya qarinah. Ya. Antum keluar, lihat ke atas langit mendung, itu qarinah akan turun hujan. Nah, jadi antara makna hakiki dengan makna ghairu hakiki itu harus ada alaqahnya, disertai dengan adanya qarinah. Yang qarinah ini mencegah kita untuk mendatangkan makna asli. Contohnya buah tangan. Mana aslinya adalah tangan itu ada buahnya. Tapi logika nggak menerima itu kan. Ada qarinah yang mencegah kita untuk memahami tangan itu memiliki buah. Akhirnya kita katakan, oh berarti buah tangan nggak mungkin artinya tangan itu ada buahnya. Karena secara logika nggak ada. Ya.
Secara logika tidak bisa diterima kita mengatakan tangan itu memiliki buah. Yang memiliki buah itu hanya pepohonan, tumbuhan saja. Nah, jadi nggak bisa seperti itu. Akhirnya adalah korinah yang menghalangi kita untuk memahami hal tersebut. Nah, baik. Mafhum hada? Baik. Wala soal akhar. Yujad soal akhar. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Baik, fadal. Mana mana? Yushrifu. Yushrifu. Ashrafa yusrifu musyrif. Mana musyrif? Antum punya musyrif di situ. Musyrif itu apa artinya? Pengawas. Yushrifu artinya mengawasi. Nah, kelas. Soal akhir. Baik. Saab amla hada ikhwan. Ha? Balagho hada saab amla. Min wahid ila asyara. Kam darajatus su'ubah? Khamsah asyar. Khamsah. Khamsah. Atau khamsun. Khamsah. Baik. Ya. Antum darastum an-nahwa fi al-ma'had? La madha? La yastati kaif la yastati. Huna mawjud Ustaz Supriyanto hada, an-nahwiyyu hada. Ya, limadha tata'allam minhu? Udrus an-nahwa ma'ahu. Ya. Baik. Ya. An-nahwu inda tullab hada darsun sa'bun. Walakin ifham ya ikhwah, al-balagha as'ab minhu. Ya. An-nahwu sa'b, walakin al-balagha as'ab minhu. Ya. Lidzalika law sya'artum law wajadtum as-su'ubah fi dirasatil balaghah fa hadha syai'un adi. Ini sesuatu yang normal. Ya. Law wajadtum as-su'ubah fi dirasatil balaghah hadha syai'un adi, sesuatu yang normal. Limadha? Li'anna al-balaghah hadha yahtaj ila tarkiz, ya, yahtaj ila al-ihtimam, yahtaj ila an-nahwi aidan, ya. Yahtaj ila al-mufradatil katsirah hakadha. Lidzalika ya wajadna as-su'ubah ya fi fahmil balaghah wa fi tadrisil balaghah hakadha. Ya, itu syai'un adi. Walakin ya, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Ya, sesuatu yang tidak bisa kita ambil seluruhnya, ya bukan berarti boleh kita tinggalkan seluruhnya. Kita ambil semampu kita ikhwah ya dari ilmu balaghah ini. Nah, hasil. Nah, Kev. Hasil. طيب الآن نأخذ النوع الثاني من أنواع المجاز أو من نوعي المجاز
wa huwa al-majaz al-mursal. Ya, majaz mursal. Kalau yang pertama tadi namanya majaz akli, yang kedua namanya majaz mursal. Apa itu majaz mursal? Kalimatun, sebuah kata, ustu'milat, digunakan, fi ghairi ma'naha al-hakiki, ya, pada selain makna aslinya. Li'alaqatin ghairil musyabihah, ya, karena adanya sebuah hubungan yang tidak langsung. Ghairil musyabihah artinya tidak langsung. Adanya hubungan tidak langsung. Ma'aqarinah tamna'u min iradatil ma'nal hakiki. Ditambah adanya sebuah qarinah yang mencegah kita untuk mendatangkan makna hakikinya. Ya. Jadi majaz mursal itu sebuah kata kiasan. Yang namanya kata kiasan tentu nggak pakai makna asli ya. Ya. Tapi alakohnya itu nggak langsung. Alakoh yang dipakai itu alakoh yang tidak langsung. Ya, itu namanya majaz mursal. Mirip sekali dengan majaz akli tadi. Ya, maka kadang majaz akli juga masuk ke majaz mursal, dia suka kecampur dia. Ya, ya, tapi biasanya nggak muncul soal dengan pertanyaan seperti itu ya. Ini majaz mursal atau majaz akli enggak? Ya, ya nggak seperti itu. Paling yang ditanya alakohnya saja. Ya, alakoh majaz akli pada syair ini apa? Alakoh majaz mursal pada syair ini apa? Gitu. Kalau tadi antum sudah tahu alakoh majaz akli itu apa saja, ada as-sababiyah, ada al-makaniyah, dan seterusnya tadi. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja alakoh dari majaz mursal. Ya, kenapa dinamakan mursal dulu? Ya, wasummiya mursalan li'annahu lam yuqayyad bi'alaqatin wahidah. Bal yahtamilu alaqatin katsiratan. Dia dinamakan majaz mursal ya karena dia tidak terikat dengan satu alakoh saja. Kalau majaz akli itu satu alakohnya. Ya, korelasinya cuma satu. Ya, contohnya buah tangan dengan oleh-oleh itu korelasinya cuma satu, yaitu ya sama-sama dipegang dengan tangan. Oleh-oleh pakai pegang dengan tangan, makanya dikatakan buah tangan. Alakohnya cuma satu itu. Nah, tapi kalau majaz mursal itu alakohnya banyak. Ya, bukan hanya satu. Bal yahtamil. Ya, yahtamil artinya mengandung kemungkinan alaqatin katsirah, mengandung kemungkinan alakoh-alakoh yang banyak, enggak satu saja. Baik. Sekarang kita lihat alakohnya apa saja. Tadi kita katakan banyak. Ya, yang pertama alakohnya adalah as-sababiyah. Ya, bedakan antara sababiyah pada majaz akli sama majaz mursal. Nah, alakoh pada majaz mursal yang sababiyah ini maknanya apa? Idza kana labdul mazkur sababan fil ma'nal murad. Kalau lafaz yang kita sebutkan itu merupakan sebab ya fil ma'nal murad. Al murad bimana al maqsud. Ya, sababan fil ma'nal maqsud. Al misal ra'atil masyiyatu al-ghaith. Ya, ra'atil masyiyatu al-ghaith. Ya, al-masyiyah itu artinya hewan gembala. Ya, ya, ya. Al-ghaith itu artinya ya hujan. Ya, di sini perhatikan kata ra'at, artinya menggembala. Ya, al-masyiyah artinya hewan ternak. Hewan ternak itu ya digembala oleh hujan. Ya, digembala oleh hujan. Apa maksudnya digembala oleh hujan? Ya, memakan maksudnya di situ ya. Menggembala maksudnya memakan. Karena kalau kita menggembala hewan kan ya yang dilakukan di situ adalah makan rumput kan. Nah, al-gois di sini artinya hujan. Ya, jadi ya kata gois pada kalimat ini, kata hujan ini, dia adalah majas. Dia adalah sebab munculnya al-ushb. Ya, al-ushb artinya rumput-rumput. Li'annahu yurwal ardu fayakhruju al-ushbu. Ya. Karena hujan itulah yang memberi minum nah, dan bukan memberi minum, mengairi. Ya, mengairi ya apa namanya? Bumi. Fayakhruju al-ushbu. Kemudian muncullah rumputan dari situ. Antum sudah mau buka ya?
Ya. Baik, kalau gitu cukup sampai di sini, kok. Ya, kita cukup sampai di sini dulu. Ya, antum siap-siap untuk berbuka puasa. Ya. Nah, baik, silakan nyalakan mikrofonnya sebagai penutup. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan. Ya, soal, iqtirah, atau madza. Fadhal. Nah, قبل أن نختم هل هناك سؤال أو اقتراح أو شيء؟ تفضل. الفرق بين المجاز العقلي والمرسل. Ya, ماذا؟ العلاقة أو تعريف المجاز. الفرق بين علاقة المجاز المرسل السببية وعلاقة المجاز العقلي السببية هكذا. نعم. العلاقة حقيقة يا هذا إن شاء الله سنذكره في اللقاء القادم إن شاء الله بالتفصيل، ولكن نقول مجملا أن العلاقة يا قليل، يا ليس بظاهر يا العلاقة بينهما. علاقة المجاز المرسل والمجاز العقلي أن اعتبار في المجاز العقلي هذا إلى العقل وله علاقة واحدة هكذا. المجاز العقلي له علاقة واحدة فقط عادة هكذا. أما المجاز المرسل يا فله يا أكثر من واحدة، أكثر من واحدة. نعم، هذا هو الأول. ثم الثاني أن العلاقة في المجاز المرسل في سببية مثلا ya يحتمل هناك علاقات أخرى، ya هناك علاقات أخرى لم يذكر في الكلمة هكذا. ya ya سنبين هذا إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله ya بالتفصيل. ولكن أقول مجملا هنا مختصرا أن العلاقة بينهما ليس بظاهر، قليل جدا الفرق بينهما. لذلك لا يوجد سؤال يقول في الاختبار مثلا هل هذا علاقة مجاز مرسل السببية أو علاقة مجاز العقلي السببية؟ لا يوجد سؤال مثل هذا. ولكن يفهم أولا الفكرة هنا أن المجاز المرسل لابد أن تكون هناك علاقات أكثر من واحدة. ya السببية مثلا يعني السبب ليس بواحد. ya مثلا نقول ya في المثال قبل قليل رعاة الماشية الغيث ya هناك نقول العلاقة السببية ليس بواحد السبب هنا في هذا المثال. المثال أكثر السبب في هذا المثال أكثر من واحد. ya ya نقول مثلا hujan itu memberi makan hewan ternak, ya sama seperti pada ayat wa anzalna minas sama'i rizqa. Kami turunkan rezeki dari langit. Ya, apakah uang turun dari langit? Kan tidak. Yang turun adalah hujan. Ya, dari hujan itu kemudian menumbuhkan tanaman. Ya, tanaman itu menumbuhkan buah-buahan. Ya, kemudian buah-buahannya dijual. Ya, kemudian ya dapatlah rezeki dari situ. Perjalanannya kan panjang, gitu ya. Ya, perjalanannya panjang di situ. Dari bagaimana hujan itu turun, menumbuhkan tanaman, tanaman menghasilkan buah-buahan, buah-buahan dijual, kemudian dapat uang dari situ. Perjalanan panjang. Jadi alaqahnya itu panjang, sebabnya itu panjang. Jadi hujan pun bukan sebab langsungnya. Kalau alaqah pada majaz akli itu sebab alaqahnya langsung, sebabnya langsung. Ya, tapi kalau pada majaz mursal ya dia sebabnya tidak langsung gitu. Ya. Nah, ya sebenarnya menjelaskan ini paling bagus pakai ya silsilah itu ya, kita silsilah itu. Nantilah insyaallah di pertemuan selanjutnya kita ambil dari sana. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita lanjutkan apa namanya poin yang ini, perbedaan antara majaz mursal sababi dengan
yang aklinya. Nah, malah soal akhir. Nah, qaid bimana ikatan. Ya, lam yuqayyad bimana tidak terikat. Ya, tidak tidak terikat. Ya, jadi dia ya masih mutlak bentuknya. Gitu. Jadi tidak terikat dengan satu alaqah saja. Ya, contohnya tadi hujan menurunkan rezeki. Ya, hujan itu adalah sebab dari rezeki, bukan rezeki itu sendiri. Ya, maka hujan itu digunakan untuk merujuk pada rezeki, karena hujan adalah sebab dari tumbuhnya tanaman, dan tanaman menjadi sumber makanan yang bisa dijual, yang menjadi rezeki bagi manusia. Gitu ya. Nah, ya. Itu namanya alaqah sababiyah. Untuk memahami alaqah sababiyahnya itu, antum harus paham alaqah musababiyah sebenarnya. Ya. Makanya tadi ya kurang lengkap kita menjawab pertanyaan sebelumnya sababiyah, karena antum harus paham juga dulu alaqah musababiyah. Alaqah sababiyah itu sebab, alaqah musababiyah itu akibat. Dibalik dia. Nah, misalkan pada contoh kalimat tanaman memakan hujan. Ya, tanaman itu ya adalah akibat dari hujan, bukan hujan itu sendiri. Ya, maka kata tanaman itu digunakan untuk merujuk pada hujan, karena tanaman adalah akibat dari hujan yang menyuburkan tanah dan membuat tanaman itu tumbuh. Ya. Nah, ya. Jadi antum harus ingat dulu majas mursal itu tadi apa? Dia alaqohnya adalah alaqoh yang tidak langsung dan tidak terikat dengan satu alaqoh saja. Majas mursal ini cenderung lebih susah dipahami daripada majas akli. Kalau majas akli A sama dengan B selesai. Tapi kalau majas mursal A sama dengan D. Terlewati B dan C-nya gitu. Dari A langsung lompat ke D, itu majas mursal. Ya, kalau majas akli A langsung ke B, selesai. Mana asli diganti dengan mana guero asli, sudah. Tapi kalau majas mursal lompatnya jauh. Bisa 3 atau 4. Ya, yang 8. Type. Ya, kembali ke pertanyaan antum, lam yuqayyad artinya tidak terikat. Ya, tidak terikat dengan ya satu uh, alam. Nah, baik, kelas. Nah, soal akhir. Baik. Ya. Wadih atau antum jau'an? Hah? Ya. Qala Nabi SAW anna lis-saim farhatan, farhatun fi yaumi ya fi hali al-iftar wa farhatun inda liqa'ir rabb. Wa li tullabil ilmi thalathu farahat, laisa farhatan. Ya. Farhatun fi talabil ilmi wa farhatun fi iftarihi wa farhatun inda liqa'ir rabb insyaallah. Wa naqulu sallallahu ta'ala an yaj'alana minal mufrihin ya fi liqa'i rabbih kama qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi rabbih ahada. Nah, baik, hada huwa ikhwah liqa'una ya nashkurukum ala husni ihtimamikum wa intibahikum wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad wa nakhtatim bidu'aikum fil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakum